Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Ilmu Lughah, Ustadz Ahmad Nurmizan, SHUM MA. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7 Ilmu Lughah yang beranggotakan saya sendiri, Alifiatul Azizah dengan NPM 2111020005, dan rekanita saya, Dea Apriliani dengan NPM 2111020016. Baiklah, di sini saya selaku moderator dari kelompok 7 yang insya Allah akan memandu jalannya presentasi online di YouTube ini. Oke, di sini kami membawakan materi yang berjudul Konsep dalam Pragmatik. Langsung saja, mari kita saksikan pemaparan materi oleh para pemateri yang akan ditampilkan setelah ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pragmatik. Pragmatik adalah ilmu bahasa yang mempelajari pemakaian bahasa yang dikaitkan dengan konteks pemakaiannya. Makna bahasa tersebut dapat dimengerti bila diketahui konteksnya. Adapun batasan, pragmatik adalah aturan-aturan pemakaian bahasa mengenai bentuk dan makna yang dikaitkan dengan maksud pembicara, konteks, dan keadaan. Yang pertama, menurut Parera, menjelaskan bahwasannya pragmatik adalah kajian pemakaian bahasa dalam komunikasi, hubungan antar kalimat, konteks, situasi, dan waktu dianjurkannya dalam kalimat tersebut. Definisi yang dikemukakan oleh Parera ini mencakup tentang pertama, bagaimana interpretasi dan penggunaan tutur bergantung pada pengetahuan dunia nyata. Yang kedua, bagaimana pembicara menggunakan dan memahami tindak pertuturan. Yang ketiga, bagaimana struktur kalimat dipengaruhi oleh hubungan antara pembicara atau penutur dan pendengar atau petutur. Pengertian dan pemahaman bahasa mengacu pada fakta bahwa untuk mengerti suatu ujaran, bahasa diperlukan juga pengetahuan di luar makna kata dan hubungan tata bahasanya, yakni hubungannya dengan konteks pemakaiannya. Yang kedua, menurut Yule, menjelaskan bahwasannya pragmatik sebagai cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang makna yang dikehendaki oleh penutur. Penjelasan ini mengarah pragmatik pada aspek maknanya, yaitu maksud yang akan disampaikan penutur melalui hadirnya konteks. Hal ini berarti pragmatik berusaha menggambarkan sebuah ujaran yang disampaikan oleh penutur atau pembicara dengan mengetahui makna tersebut. Maka dapat kita simpulkan bahwasannya pragmatik adalah ilmu yang mempelajari bahasa dalam pemakaiannya serta makna yang dihasilkan oleh kalimat yang dapat diketahui dengan melihat konteks yang ada saat tuturan tersebut berlangsung. Maka kita dapat mengetahui makna yang diinginkan oleh pembicara dengan memperhatikan konteks yang melingkupi peristiwa tutur tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu B. Kajian-kajian pragmatik. Kajian-kajian pragmatik sebagai bidang tersendiri dalam ilmu bahasa adalah deiksis, implikatur percakapan, peranggapan, dan tindak ujaran. Pokok kajian pragmatik tersebut akan diulas di bawah ini. Yang A yaitu deiksis. Deiksis adalah gejala simantik yang terdapat pada kata atau konstruksi yang hanya dapat ditafsirkan acuannya dengan mempertimbangkan konteks pembicaraan. Dengan kata lain adalah bahwa kata saya, sini, sekarang, misalnya tidak memiliki acuan yang tetap melainkan bervariasi, tergantung pada berbagai hal. Acuan dari kata saya menjadi jelas setelah diketahui siapa yang mengucapkan kata itu. Kata sini memiliki rujukan yang nyata setelah diketahui di mana kata itu diucapkan. Demikian pula dengan kata sekarang ketika diketahui pula kapan kata itu diujarkan. Dengan demikian kata-kata di atas termasuk kata-kata yang deiksis. Berbeda halnya dengan kata-kata seperti meja, kursi, mobil, dan komputer.
Siapapun yang mengatakan, dimanapun dan kapanpun kata-kata tersebut memiliki acuan yang jelas dan tetap. Contoh, ketika seorang siswa yang mendapati tulisan di sebuah bus jurusan UNESA yang bertuliskan hari ini bayar, besok gratis. Demikian pula di dalam sebuah warung makan di sekitar tempat kos mahasiswa dijumpai stiker yang bertuliskan hari ini bayar, besok boleh ngutang. Ungkapan-ungkapan di atas memiliki arti hanya apabila diujarkan oleh sopir mikrolet di hadapan para penumpangnya atau oleh pemilik warung makan di depan para pengunjung warung makannya. Selanjutnya, B. Implikatur percakapan. Implikatur percakapan merupakan salah satu ide yang sangat penting dalam pragmatik. Implikatur percakapan pada dasarnya merupakan suatu teori yang bersifat inferensial, suatu teori tentang bagaimana seseorang menggunakan bahasa, keterkaitan makna suatu tuturan yang tidak terungkapkan secara literal pada tuturan itu. Brown menjelaskan, yang artinya implikatur percakapan berarti apa yang diimplikasikan, disarankan, atau dimaksud oleh penutur tidak terungkapkan secara literal dalam tuturannya. Menurut Levinson, menyebutkan implikatur sebagai salah satu gagasan atau pemikiran terpenting dalam pragmatik. Salah satu alasan penting yang diberikannya adalah bahwa implikatur memberikan penjelasan eksplisit tentang cara bagaimana dapat mengimplikasikan lebih banyak dari apa yang dituturkan. Yang C. Peranggapan. Jika suatu kalimat diucapkan, selain dari makna yang dinyatakan dengan pengucapan kalimat itu, ikut turut serta pula tambahan makna yang tidak dinyatakan tetapi tersiratkan dari pengucapan kalimat itu. Pengertian inilah yang dimaksud dengan peranggapan. Kalimat yang dituturkan dapat dinilai tidak relevan atau salah bukan hanya karena pengungkapannya yang salah, melainkan juga karena penganggapannya yang salah. Selanjutnya D. Tindak ujaran. Menurut Austin, mengucapkan sesuatu adalah melakukan sesuatu. Austin secara khusus mengemukakan bahwa tuturan-tuturan tidak semata-mata hendak mengkomunikasikan suatu informasi, melainkan meminta suatu tindakan atau perbuatan. Seperti contoh, bila mana seorang mengatakan misalnya, saya minta maaf, saya berjanji. Artinya permintaan maaf dilakukan pada saat orang itu meminta maaf dan bukannya sebelumnya. Janji atau kedatangannya kelak harus dipenuhi dan bukannya sekarang ini. Dalam menganalisis tindak ujaran atau tuturan, dikaji tentang efek-efek tuturan terhadap tingkah laku pembicara dan lawan bicaranya. Austin membedakan adanya 3 jenis efek tindak tuturan, yaitu tindak lokusi, tindak ilokusi, dan tindak perlokusi. Tindak lokusi mengacu pada makna literal, makna dasar, atau makna referensial yang terkandung dalam tuturan. Tindakan yang dilakukan sebagai akibat dari suatu tuturan disebut tindak ilokusi. Dalam hal ini, tindak ilokusi berarti to say is to do. Tindak perlokusi mengacu pada efek atau pengaruh suatu tuturan terhadap pendengar atau lawan bicara. Selanjutnya, materi yang C. Konteks tuturan. Tindak tutur sangat erat kaitannya dengan kesantunan. Tindak tutur dapat mempertegas ungkapan suatu bahasa apabila dikaitkan dengan situasi konteks terjadinya ungkapan. Pragmatik merupakan ilmu yang mempelajari bahasa berdasarkan struktur bahasa tersebut. Rahardi menyatakan bahwa pragmatik adalah ilmu yang mempelajari kondisi penggunaan bahasa manusia yang pada dasarnya sangat ditentukan oleh konteks yang mewadahi dan melatar belakangi bahasa itu. Di dalam ilmu pragmatik, bahasa diteliti sebagai konteks atau situasi. Oleh karena itu, untuk mengetahui keserasian pemakaian bahasa seseorang, penutur atau lawan tutur diperlukan kajian ilmu pragmatik, khususnya kesantunan berbahasa. Baik, materi selanjutnya yakni tentang kategori tindak tutur. Tindak tutur memiliki hubungan yang erat dengan kesantunan berbahasa.
Tindak tutur adalah tuturan dari seseorang yang bersifat psikologis dan yang dilihat dari makna tindakan dalam tuturannya tersebut. Serangkaian tindak tutur akan membentuk peristiwa tutur, lalu menjadi dua gejala yang terdapat pada satu proses, yaitu proses komunikasi. Definisi ini adalah menurut Hoyer. Dilihat dari sudut lain, Hoyer membedakan tindak tutur ke dalam dua jenis, yakni tindak tutur langsung dan tindak tutur tidak langsung. Tindak tutur langsung adalah tindak tutur yang langsung menyatakan sesuatu, sedangkan tindak tutur tidak langsung menyatakan apa adanya tetapi menggunakan bentuk tuturan lain. Contohnya, apabila misalkan ketika seorang anak ingin meminta sesuatu kepada orang tuanya, lalu anak tersebut berkata kepada ibunya, yang pertama itu, "Ibu, tolong belikan saya sepatu baru." Maka kalimat tersebut itu tuturan jenis tidak langsung. Akan tetapi, jika anak tersebut berkata, "Ibu, bisa tidak saya dibelikan sepatu baru?" Nah, tuturan ini adalah jenis tuturan langsung. Tuturan langsung sama halnya dengan tindak tutur lokusi, sedangkan tuturan tidak langsung sama halnya dengan tindak tutur ilokusi. Menurut Austin yang dikutip oleh Hoyer, tindak tutur yang dilakukan dalam bentuk kalimat performatif dirumuskan sebagai 3 buah tindakan yang berbeda. Yang pertama, tindak tutur lokusi, yang kedua, tindak tutur ilokusi, yang ketiga, tindak tutur perlokusi. Sependapat dengan Austin, Yule menyatakan bahwasannya pada suatu saat tindakan yang ditampilkan dengan menghasilkan suatu tuturan akan mengandung 3 tindakan yang saling berhubungan. Yang pertama adalah tindak lokusi yang merupakan tindak dasar tuturan atau menghasilkan suatu ungkapan linguistik yang bermakna. Setelah itu, Yule melanjutkan bahwasannya kita membentuk tuturan dengan beberapa fungsi di dalam pikiran. Ini adalah dimensi kedua atau tindak ilokusi. Selain itu, tentu tidak secara sederhana menciptakan tuturan yang memiliki fungsi tanpa memaksudkan tuturan itu memiliki akibat. Inilah dimensi ketiga, tindak tutur perlokusi. Sedangkan Shirley membagi tindak tutur itu menjadi 5 kategori. Yang pertama, representatif atau yang sering disebut asertif, yakni tindak tutur yang mengingat penuturnya kepada kebenaran atas apa yang dikatakannya. Contohnya, mengatakan, melaporkan, dan menyebutkan. Yang kedua, direktif, yakni tindak tutur yang dilakukan penuturnya dengan maksud agar lawan tutur melakukan tindakan yang disebutkan di dalam tuturan itu. Misalnya menyuruh, menuntut, menyarankan, dan menantang. Yang ketiga, ekspresif, yakni tindak tutur yang dilakukan dengan maksud agar tuturannya diartikan sebagai evaluasi mengenai hal yang disebutkan dalam tuturan tersebut. Contohnya itu memuji, mengucapkan terima kasih, mengkritik, dan menyentak. Yang keempat, komisitif. Apa itu komisitif? Yakni tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan apa yang disebutkan di dalam tuturannya. Contohnya berjanji, bersumpah, dan mengancam. Yang kelima, deklarasi, yakni tindak tutur yang dilakukan si penutur dengan maksud untuk menciptakan hal atau status atau keadaan. Contohnya itu memutuskan, membatalkan, melarang, mengizinkan, dan memberi. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Syukron. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Pragmatik adalah ilmu yang mempelajari pemakaian bahasa yang dikaitkan dengan konteks pemakaiannya.
Makna bahasa tersebut dapat dimengerti bila diketahui konteksnya. Batasan pragmatik adalah aturan-aturan pemakaian bahasa mengenai bentuk dan makna yang dikaitkan dengan maksud pembicara, konteks, dan keadaan. Kajian pragmatik juga merupakan bagian penting dalam mempelajari ilmu linguistik. Karena dalam berkomunikasi dengan orang lain, setiap orang harus memperhatikan ucapan atau tuturannya, sehingga tuturan tersebut tidak menyakiti perasaan orang lain. Selain itu, ketika berkomunikasi dengan orang lain, ada hal-hal yang harus diperhatikan, seperti situasi dan hubungan yang ada antara penutur dan mitra tutur. Tindakan tutur adalah tuturan dari seseorang yang dilihat dari makna tindakan dalam tuturan itu. Tindak tutur memiliki hubungan yang erat dengan kesantunan berbahasa. Tindak tutur merupakan tuturan yang langsung atau tidak langsung diucapkan oleh penutur maupun lawan tutur dilihat dari konteksnya. Baik, demikian tadi presentasi yang telah berlangsung, yang telah disampaikan oleh para pemateri kelompok 7. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah senantiasa menonton video kami hingga selesai. Selanjutnya kami mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.